Jadi impactful generation. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh kita, kegiatan apa yang kita bisa lakukan yang akan berdampak, ya, berdampak baik sekarang, in short term ataupun juga yang dalam jangka yang menengah ataupun juga in jangka waktu yang panjang, long term, ataupun juga berdampak yang kekal, ya. Nah, kita perlu pikirkan dari sekarang nih. Ya, jadi kalau saya sudah memikirkan ya, sudah memikirkan apa aktivitas saya, ya, keseharian saya, khususnya rutinitas saya ya, tentunya akan berdampak. Ya, kalau saya ingat dulu waktu lulus SMA, lalu orang tua saya atau kakak saya yang paling tua dia berkata, kamu mau dikasih uang untuk berdagang atau mau belajar lanjutkan ke universitas, ya. Tapi uang nggak dikasih gitu ya. Waduh, saya mau belajar, jadi uang tidak dikasih, jadi saya belajar. Dan itu merupakan bekal bagi saya dalam kehidupan ya, baik jangka pendek, jangka panjang, ya, maupun juga bahkan kalau saya ada kesempatan untuk belajar ke teologi ini, itu merupakan berkat yang kekal ya, yang memang berjangka panjang. Ya, jadi saya harus memilih aktivitas apa yang berdampak gitu ya. Nah, saya mau mengajak kepada kita semua teman-teman mahasiswa ya, termasuk saya juga mahasiswa yang sudah tua ya. Jadi mungkin di antara ini saya paling tua. Di antara kelas saya juga saya paling tua ya. Saya sudah berumur 65 tahun ya. Ya, 65 tahun ya. Tahun 61 saya lahir itu. Lulus S1 saya di tahun 85 ya. Jadi karena gara-gara COVID ya, jadi masuk teologi ya, S2 ya. Lalu saya lanjut ke S3 ya, sekarang sudah semester 5 ya. Saya harus memerlukan bantuan Tuhan karena memang harus menyelesaikan tugas-tugas ya, dan saya harus berdoa sebelumnya dan bersyukur ada wadahnya di mana kita semua bisa saling mendoakan. Nah, saya mulai dengan Yohanes 15 ayat 16-17 ya. Saya akan bacakan ayatnya ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, ya, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, jadi aktivitas yang paling kita akan dapati tentunya jangan jangka pendek, jangan jangka menengah, atau masih kita hidup ya, tetapi jangka panjang yang sampai kekal. Tentunya aktivitas yang dikehendaki Tuhan. Ya, nah hukum yang paling utama adalah kasih. Ya, jadi harus kita saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, ini sejajar dengan tadi ya, Yohanes 15 ya. Jadi kita harus mengasihi. Ya, next Noel bisa lanjut slide berikutnya. Nah, 1 Korintus 3 ayat 1 ya mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, mungkin kalau konteks sekarang adalah seperti tong kosong bunyinya nyaring gitu ya. Jadi kalau tongnya kosong bunyinya nyaring. Nah, ini ayat yang paling terkenal, tapi jarang orang atau sedikit orang yang memperhatikannya ya. Jadi kalau kesempatan awal ini di pagi hari kita bisa menempatkan Allah di kesempatan pertama itu tepat sekali ya, tepat sekali. Karena apa? Coba kita ganti coba.
Kalau Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan Allah adalah kasih, ya, dari kata agatan ya, gitu ya. Jadi Allah adalah kasih, ya. Nah, coba kita ganti kata kasih ini dengan kata Allah atau Tuhan atau Yahweh, gitu ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai Allah, ya, Allah, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, ya, tentunya kita nggak mau ya tong kosong, kita maunya yang betul-betul ada isinya ya. Jadi posisi Allah ini sangat penting bagi kita. Ya, kita harus tempatkan di tempat awal, ya, Allah. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan Allah adalah kasih, ya, adalah kasih. Lanjut, Noel. Nah, yang paling kita kenal dan pasti semua harus hafalnya ayat ini ya, karena ada hukum kasih ya. Yohanes Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya. Jadi di sini kita diajak, diperintahkan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, ya, segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, ya, dan juga ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ya, memang segala sesuatu tidak mudah. Sama juga kita belajar ya, pada waktu kita menyelesaikan tugas itu tidak mudah. Ya, jadi pada waktu S1 buat skripsi ya itu juga tidak mudah ya. Lalu S2 buat tesis juga tidak mudah. Lalu juga disertasi yang saya harus siapkan juga tidak mudah gitu ya, karena banyak aktivitas yang saya harus lakukan. Ya, membagi waktunya itu waduh kayaknya stres juga gitu ya, karena memang tidak ada instruksi ya, kita mesti berkarya ya. Ya, teman-teman saya harus berkarya sendiri begitu ya. Jadi mengasihi sesama ya itu memang tidak mudah ya. Sesuatu yang sangat sulit ya. Lebih-lebih kalau seorang lain yang tidak menyukai kita, bahkan membenci atau menyakiti ya, menyakiti diri kita. Nah, itu tidak mudah untuk mengasihi dia ya. Tidak mudah, dan ini tugas kita untuk kita mengasihi ya. Jadi kasih yang memang tidak lihat dari kondisi atau situasi ya, apapun kondisinya tetap kita harus mengasihi meskipun orang lain tidak menyukai kita atau orang lain membenci kita atau orang lain menganggap rendah kita begitu ya. Tetap tugas kita harus mengasihi ya. Kayak lagi ini mudah untuk dikatakan dan sangat sulit untuk dilakukan, tapi kita harus melakukannya ya. Tentunya saya yang paling tua di sini banyak pernah mengalami beberapa pengalaman yang pahit lah gitu ya. Saya pernah ditusuk orang ya, ditusuk orang, mungkin ada 3 orang lah gitu ya, ditusuk lalu ya pada waktu itu saya nggak bawa dompet saya ketinggalan, tapi tas istri saya ya, sama cincin kawin diambil gitu ya, dan banyak orang di sekitar saya, semua diam, tidak ada yang menolong satupun ya. Jadi yang sudah ngambil tas maupun cincinnya itu lalu mereka pergi begitu ya. Nah, bagaimana sikap saya ya? Nah, saya harus mendoakan dia, saya harus memberkati dia, walaupun doanya itu seakan-akan mentok ya, tidak nyambung lah, tidak naik ke atas. Nah, itulah jadi tugas kita adalah, kewajiban kita adalah harus mengasihi, meskipun sulit ya, tapi kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Jadi otoritas tertinggi kalau kita belajar adalah Alkitab, kita harus tunduk ya. Nah, next Noel. Nah,
Matius 9 ayat 13 ya, di mana pada waktu apa Yesus berkata kepada para orang Saduki ya, orang Farisi juga, jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang benar, melainkan aku bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Ya, kalau Markus 14 ayat 9, ya, ingat Injil diberitakan di seluruh dunia. Ya, ini bagian B-nya nih, sebenarnya bagian awalnya itu seorang perempuan yang mengurapi ya minyak yang sangat mahal sekali, narwastu ya. Yesus berkata kepada orang Farisi ya, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Apa yang dilakukan ya wanita ini ya disebut juga untuk mengingat dia. Nah, ya, nah, apa yang diingat ya pada waktu kita memberitakan Injil ya. Saya akan menyambungkan ya, menggabungkan antara mengasihi dan Injil, karena ini tugas kita ya, harus bukan saja melakukan tetapi juga harus memberitakan. Nah, itu yang sulitnya. Banyak orang yang belajar, banyak orang yang mempunyai kewajiban ya, banyak orang yang melakukan ya, menjadi pelaku firman Tuhan tapi lupa akan tugasnya ya. Next, Noel. Jadi ada pesan terakhir ya Tuhan Yesus ya di Matius 28 ayat 19 dan 2 sampai 20 bukan 29 ya. Ya, pergilah ya, tadi kan pergilah ya, hendaklah engkau mengasihi satu dengan lain, kasihlah seorang dengan yang lain lah gitu ya. Kalau ini pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, dengan ayat yang paralel juga sama dengan Markus 16 ayat 15 ya. Itu beritakanlah ya Injil ke sampai ke seluruh bangsa lah gitu. Lalu dengan Kisah para Rasul 1 ayat 8 ya, Roh Kudus turun kepada kita, kamu akan menjadi saksiku. Jadi perintahnya adalah menjadikan semua bangsa muridku. Pergilah, tapi sebelumnya kita harus memberitakan Injil. Tapi jangan lupa kita juga harus menyaksikan Injil itu kepada orang lain. Baik dalam kehidupan kita, ya, baik dalam segi etika hidup kita ya, sesuatu yang baik ya, tapi juga secara kognitif juga harus mengerti. Ya, nah ini sulitnya, baik secara etika harus baik ya, secara berpikir juga harus baik, harus memberikan pengertian kepada orang lain sampai dia melihat ya, baik perbuatan dan juga sikap hidup ya, karena apa yang keluar dari mulut seseorang itu dari hati sampai turun ke hati ya, sampai ke dalam psikomotoriknya begitu ya, sampai dia lakukan sampai menjadi budaya atau gaya hidup, menjadi pola hidup ya. Lalu kalau mau dilanjutkan lagi untuk kita kembangkan, kita evaluasi, lalu kita temukan inovasi-inovasi yang baru ya, sampai kita harus bisa mempertahankan apa yang kita temukan itu sesuatu yang baru dalam firman Tuhan ya, sehingga menjadi orang melihat ya bahwa firman itu hidup ya. Jadi tidak itu saja, tetapi dia banyak dimensi yang kita temukan. Nah, itu tugas kita ya yang belajar teologi ya, untuk bisa menemukannya. Ya, jangan sama-sama itu saja. Ya, tidak boleh. Ya, artinya kalau sama itu ya nanti takutnya kalau yang belajar sebutnya plagiat gitu ya. Tapi kita harus menemukan sesuatu yang baru sehingga kita melihat pada waktu Yesus mengajar itu selalu banyak sesuatu yang baru. Ya, firman Tuhan itu luar biasa, dimensinya luas sekali ya. Kita harus menemukan sesuatu yang baru, kita harus teliti ya, menggalinya ya. Nah, Roma 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Injil itu kekuatan Allah ya. Kalau kita memerlukan ya, pada waktu kita menghadapi zaman yang tidak
menentu ini, perubahan yang banyak sekali. Kalau kita tidak mendapat kekuatan dari Allah, dari dalam diri kita, ya, kita akan terbawa arus. Arus ini sangat kuat sekali, arus dunia, sangat kuat. Ya, kalau kita nggak bisa ada kekuatan dari Allah, kita akan terbawa hanyut. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Ya, demikian itu. Nah, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, tadi kita sudah baca Yohanes berapa ya? Yohanes 16 yang tadi sebelumnya, bahwa pada waktu Yesus berkata kepada orang Farisi, yang kukendaki adalah belas kasihan. Ya. Nah, kita juga menyadari bahwa kita harus berbelas kasihan kepada orang lain kalau umpamanya mereka berdosa. Kita mengetahui upah dosa adalah maut. Ya. Nah, inilah yang kita harus menyampaikan, ada sesuatu loh yang datangnya dari Allah, ya. Dan kalau saya menyaksikan bagaimana saya berpengalaman dan menyampaikan Injil, ya, man to man, ya, orang per orang, mereka setuju bahwa hanya Allah saja yang bisa mengampuni. Hanya Dia saja yang mengampuni. Nah, disitulah kasih yang besar itu. Ya, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, ya. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Next. Ya. Nah, kesimpulan nih, ya, karena saya akan bicara banyak nanti tentang implementasinya, ya. Saling mengasihi atau mengasihi sesama sama dengan memuridkan. Coba berpikir, ya, prosesnya, ya. Jadi prosesnya itu pada waktu kita menyaksikan Injil, ya, lalu memberitakan, lalu memuridkan. Jadi sebelum kita memuridkan, ya, kita juga harus memberitakan Injil. Atau secara paralel juga kita harus menyaksikan Injil itu, baik melalui kehidupan kita, ya, baik secara perkataan kita, baik dengan secara intensional, dengan sengaja gitu, ya, dengan sengaja, ya, kita melatih diri kita, ya. Coba, ya, saya bergumul agak lama juga, ya, dengan ini. Artinya apa yang saya perbuat ini saya gumuli, saya doakan, Tuhan, ini yang memang benar saya harus lakukan. Setelah itu saya harus lakukan sedikit demi sedikit setiap hari. Lalu juga saya harus membangun sesuatu yang saya gumuli itu untuk saya jadikan menjadi budaya saya, menjadi pola hidup saya. Ya, kalau saya mau menceritakan Injil itu kepada orang lain, bukan saja sebatas mimbar, ya. Kalau ada pendeta, saya mohon maaf di sini, ya. Jangan sebatas mimbar saja memberitakan Injil. Kalau kita guru sekolah minggu, bukan sebatas saja di kelas sekolah minggu saja, tetapi di luar dari itu tidak pernah begitu. Nah, kita tidak boleh. Begitupun juga saya harus keluar, ya, dari zona yang biasa saya lakukan, ya. Kalau saya terbiasa menjadi guru sekolah minggu menceritakan tentang Injil atau berkhotbah di gereja, ya, bukan hanya sebatas itu, tetapi menjadi pola hidup, gaya hidup di mana saja, kapan saja, bertemu di mana saja, ya. Kalau ada kesempatan memberitakan itu atau menyaksikan Injil itu sesuatu yang memang yang dikehendaki Allah, atau sama dengan memuridkan, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian bertanya kepada saya, ya, sebelum biasakan orang yang bicara melihat apa sih yang dilakukannya begitu. Nah, biasanya yang mendengar itu akan melihat, bukan yang pertama adalah bukan kata-kata tetapi apa yang dilakukannya. Nah, kira-kira apa yang saya lakukan, ya, karena ini implementasi. Jadi saya
ada yang disebut kalau dulu itu buku tanpa kata ya, buku tanpa kata. Ya, buku tanpa kata. Ada yang pakai gelang ya. Kalau saya berteman dengan Pendeta Stefanus Katimin itu dia pakai gelang warna-warni, ada 6 gitu ya. Nah, saya sering ketemu dengan orang ya, lalu mereka banyak menanyakan, "Pak Edi, saya bagi kartu nama dong." Ya. Nah, kesempatan itulah saya membuat ya, membuat apa istilahnya kartu ya, kartu ini. Jadi sebagai media, sebagai alat untuk saya bisa menceritakan Injil ini. Ya, saya suka memakai kartu ini, alat ini adalah satu, ini menceritakan kisah yang ada di Kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, lalu bisa menceritakan tentang karya penebusan Yesus Kristus. Lalu juga bisa menceritakan tentang kebangkitannya, kemenangan Kristus itu ya. Kalau dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. Ya. Lalu yang terakhir adalah kita bisa mengajak bahwa kita harus hidup kudus, harus hidup suci, ya, karena Dia Allah itu suci dan kudus. Ya, jadi saya suka itu ya, suka. Jadi saya memberi judul tulisannya kelihatan kan, Mel? Oh, terbalik ya. Noel kebaca nggak kayak tulisannya? Esther bisa kebaca tulisannya? Nggak kebaca? Terbalik, Pak. Oh, Terbalik. terbalik. Begini, Ya, apa tulisannya? Key of Hope. Oh, Key of Hope atau kunci pengharapan lah. Ya, saya memberi judul ya karena saya meng-create lah ya. Jadi buku tanpa kata itu saya rubah menjadi kartu. Biasa ini kunci. Pada waktu kita masuk hotel ya, ada kuncinya. Kalau konvensional kan pakai kunci biasa, tapi yang modern pakai kunci ini. Ya, pakai kunci, pakai bentuk kartu. Atau pada waktu kita masuk ke office ya, office modern itu udah canggih sekarang ya. Jadi pakai kartu ini sebagai kartu karyawan juga, sebagai kartu debit juga, sebagai kartu parkir juga ya, sebagai alat pembayaran juga. Jadi pakai ini. Dan ini saya pakai Key of Hope, jadi kunci pengharapan. Ya, jadi saya menceritakan ya, kalau ada ketemu mungkin yang perlu waktu bisa 5 atau 10 menit ya. Kalau cepat-cepat mungkin itu saya agak sulit gitu karena memang di sini diperlukan pemikiran. Yang misalkan pada waktu saya numpang ngecas ya handphone di di tempat satpam ya, karena dia ada tempatnya gitu. Nah, itu agak lama kan satpamnya ada di situ, saya bisa menceritakannya gitu. Ya. Jadi memang setiap warna ini ada filosofinya, ya ada filosofinya warna itu. Ya. Nah, saya mulai dengan warna kuning, ya bahwa kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Sungguh amat baik sekali, ya. Dan ini kalau diciptakan panjang sekali ya. Lalu sayang manusia sudah berdosa, tidak taat kepada Allah, ya. Dia jatuh dalam dosa, ya sehingga terpisah dengan Allah. Ya, kalau kita lihat cerita dari Adam dan Hawa yang terpisah, ya, dan kita pun berdosa, ya makanya kita perlu penebus. Nah, disitulah Allah memberi solusinya, ya, Dia memberikan pengampunan atas kesalahan manusia, dosanya itu, karena yang jadi masalah di hadapan Allah adalah masalah dosa, dan dosa itu perlu diselesaikan, dan hanya Allah saja yang bisa menyelesaikan dengan pengampunan, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal. Kalau saya bercerita kepada semua di sini adalah yang sudah percaya, tentunya saya mengatakan Yesus Kristus, ya, mengerti semua. Tetapi kepada orang di luar Kristen, mereka tidak mengerti. Nah, saya memakai kata Allah, ya, hanya Allah saja yang bisa menebus. Hanya Yesus Kristus saja yang sudah diberi otoritas untuk menebus semua dosa manusia. Semua, sesungguhnya semua manusia, ya. Semua manusia di dunia ini sudah ditebus, ya. Tapi banyak orang yang tidak menyadarinya, ya.
Nah, sehingga kita bisa hidup suci, kudus, ya. Jadi kita dibenarkan, ya. Kita bisa hidup menyatu lagi dengan alam. Nah, makanya kita bisa berdoa secara langsung kepada Allah Bapa di surga, ya, melalui Yesus Kristus, ya. Nah, dia memberi pesan. Jadi sebelumnya pada waktu dia datang ke dunia, dia mengajar, dia membuat murid atau menyiapkan murid-muridnya, lalu menjadi contoh teladannya, ya, lalu dia bangkit dari kematiannya, dia naik ke atas surga, lalu sebelum naik ke atas surga, menyatu dengan Bapa, dia memberi pesan, ya, memberi pesan kepada murid-muridnya, ya, lalu dia menyatu dan dia meminta kepada Allah untuk memberikan rohnya, ya, sehingga murid-muridnya diberikan roh penolong untuk bisa menolongnya, ya, mengerti firman Tuhan, mengarahkan kepada kebenarannya, dan bahkan, ya, bisa melakukan firman-Nya, ya, itu oleh karena pertolongan Roh Kudus, bukan dari karya kita diri sendiri, ya. Nah, lalu kita melihat bahwa dia sudah bangkit, kita pun dimenangkan, kita pun akan dibangkitkan, ya. Nah, lalu ingat pesannya itu, ya. Pesannya itu bukan untuk diri kita saja, kita harus sampaikan juga kepada semua orang, ya. Kabar pengampunan dari Allah untuk manusia kita harus sampaikan. Nah, lalu biasanya saya pakai warna abu-abu, ya. Saya bertanya, menurut Bapak, menurut Ibu, menurut saudara, pendapatnya bagaimana? Nah, yang saya banyak dapat ditemui adalah mereka setuju bahwa hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa manusia. Nah, lalu saya mengakhiri dengan warna biru, ya, warna biru, ya. 1 Tesalonikus 4 ayat 14, ya, 14 mengatakan bahwa kita akan disatukan, dipertemukan dengan Dia, ya. Dia dibangkit, kita pun dibangkitkan dengan kita akan ditemukan, ya, orang-orang percaya bersama dengan Dia. Jadi berbahagialah kita yang sudah percaya, kita pun juga akan bertemu kembali, ya, menjadi pengharapan yang kita harus punyai. Makanya saya judul memberikan kartu ini adalah Key of Hope, kunci pengharapan, dan setiap orang harus memiliki pengharapan itu, ya. Nah, biarlah ini menjadikan kita, ya, bahwa kasih Allah dan juga Injil itu, ya, jadi sangat terintegrasi, ya, sangat menyatu, ya, perintah Tuhan itu, ya. Pondasinya kita harus saling mengasihi dan kita bisa mengimplementasikan, melakukan perintahnya, yaitu kita bisa memberitakan Injil, ya. Kalau saya sering dulu, ya, ditekankan, ya, pada waktu saya berkarya di lembaga, ya, saya lama di dana pensiun baptis, ya, 19 tahun, ya. Lalu sangat ditekankan, ya, di mana setiap lembaga harus memberitakan Injil. Nah, kalau tidak memberitakan Injil, ya paling sedikit orang-orangnya yang terlibat dalam dalam lembaga itu harus memberitakan Injil. Jadi sangat terintegrasi, ya. Kasih Allah adalah kasih, dengan pesan yang disampaikan adalah kasih, yaitu kita bisa menyampaikan Injil, kabar baik itu kepada setiap orang, ya. Kita berdoa, ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan ada kesempatan yang indah di mana kami boleh berbagi apa yang kami alami Tuhan, yang kami lakukan, yang kami menjadi budaya kami Tuhan untuk sedikit demi sedikit terbangun Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Engkau mengetahui segala kelemahan kami, ketidakmampuan kami. Engkau sangat tahu sekali Tuhan, apa yang ada dalam hati kami. Biarlah Engkau yang menolong kami bagaimana kami harus melakukannya Tuhan. Walaupun banyak keterbatasan, tetapi Engkau mempergunakannya yang ada pada diri kami. Apapun Tuhan, dan kami percaya itu merupakan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapak di surga, Engkau berkati teman-teman kami yang terus bergumul, berjuang untuk belajar Tuhan, supaya bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Apa yang sudah direncanakan dan sudah tercantum di dalam kurikulum ataupun juga program semester ini Tuhan, dan semester berikutnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Esthernya.